Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat siang rekan-rekan media dan juga sahabat kelas pintar. Selamat datang di acara virtual launching inovasi baru belajar online dengan Android TV dan internet lancar dari kelas pintar yang berkolaborasi dengan Oksigen.id. Boleh ya kita kasih tepuk tangan virtual dulu karena kita masih harus bergabung secara virtual nih teman-teman. Nah, bersama saya Ken Ane, pada kesempatan kali ini saya pengen menyapa teman-teman media dan juga sahabat kelas pintar semua yang hari ini sudah mau bergabung di Zoom Conference dan juga YouTube channel Kelas Pintar tentunya. Sebelum kita mulai, saya boleh ya menyapa teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Boleh dinyalakan mode kameranya dong teman-teman media dan juga sahabat kelas pintar. Halo teman-teman, Mas Mbak, Mas yang ganteng-ganteng, Mbak yang cantik-cantik, apa kabar nih? Waduh, enak nih pada WFH di rumah. Halo, boleh raise hand-nya ya ke kamera. Teman-teman, bisa ditangkap dengan baik ya teman-teman? Oke, terima kasih teman-teman media sudah bergabung pada hari ini di virtual launching inovasi baru belajar online dengan Android TV dan internet lancar dari Kelas Pintar yang berkolaborasi dengan Oksigen.id. Nah, selain menyapa teman-teman media dan juga sahabat Kelas Pintar, saya juga ingin menyapa kepada yang terhormat Bapak Fernando Ufi selaku founder dan CEO Kelas Pintar, Bapak Galumbang Menak selaku CEO Moratelindo, Bapak Jimmy Kadir selaku CFO Moratelindo, Bapak Resi Y. Brahmani selaku CSBO Moratelindo, Bapak Michael McPhail selaku CTO Moratelindo, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dari Kelas Pintar dan juga Oksigen.id yang sudah bergabung dan hadir melalui Zoom Conference dan menyaksikan melalui YouTube channel Kelas Pintar. Dan semoga tentunya kita semua yang hadir pada hari ini selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, penuh sukacita dan juga penuh bahagia supaya imun kita tetap kuat ya untuk bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Nah, bicara soal pandemi dalam rangka pembatasan sosial berskala besar atau PPKM Mikro ya yang saat ini juga dicanangkan oleh pemerintah, kita semua masih harus berjumpa secara virtual ini teman-teman media dan juga sahabat Kelas Pintar. Semoga kedepannya kita bisa bersilaturahmi secara langsung. Saya ingin melihat nanti senyum-senyum dari Mas Mbak yang sudah bergabung tadi di Zoom Conference hari ini, dan tentunya kita berharap semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir ya teman-teman. Nah, teman-teman media dan juga sahabat Kelas Pintar, sebelumnya Kelas Pintar ini telah meluncurkan Tanya Soal Sekolah dan juga Guru. Nah, kini Kelas Pintar kembali hadir dengan sebuah inovasi baru belajar online dengan Android TV dan internet lancar. Selama 1 jam ke depan, kira-kira kita akan berbincang nih, ngobrol-ngobrol lebih lengkap, lebih detail lagi dalam sisi mini talk show bersama dengan Kelas Pintar dan juga 2 narasumber lain yang sudah bergabung dari Oksigen.id dan tentunya dari perwakilan orang tua murid. Nah, untuk memulai serangkaian acara hari ini pemirsa dan juga hadirin serta tamu undangan, teman-teman media dan juga sahabat Kelas Pintar, kita akan dengarkan bersama sambutan dari Kelas Pintar yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Aryansyah selaku Group Head of Product, Academic and Technology Kelas Pintar. Kepada Bapak Dedi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ken Ane ya. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, senang sekali rasanya siang ini kembali bisa menyapa teman-teman media ya, walaupun dengan kondisi yang sama secara virtual ya. Semoga tidak mengurangi apa dan maksud tujuan kita pelaksanaan kita hari ini. Baik, salam hangat juga untuk Bapak Ibu guru yang ada di rumah, kemudian murid-murid dan semua stakeholder pendidikan yang mengikuti acara ini secara live streaming. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kemudian tetap diberi kekuatan, kemudian tetap diberi kesabaran dalam menjalani masa-masa new normal seperti saat ini. Baik, berbicara dunia pendidikan, tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki paruh kedua atau semester kedua untuk tahun ajaran di 2020-2021. Nah, proses pembelajaran tetap harus dilaksanakan secara jarak jauh ya, terutama untuk area-area yang area kuning, kemudian area merah. Nah, tentunya hal ini membawa tantangan tersendiri tentunya bagi orang tua, baik itu murid maupun guru. Nah, kebutuhannya pun tidak hanya untuk kebutuhan secara konten dan platformnya saja, namun juga kebutuhan untuk akses internetnya itu sendiri. Nah, inilah alasan kenapa Kelas Pintar berkolaborasi ya dengan Oksigen.id ya. Tujuannya untuk
memberikan solusi untuk solusi pembelajaran dengan internet yang lancar begitu. Nah, kemudian tidak cukup sampai di situ ya, Kelas Pintar juga selalu berinovasi ya dengan mendengar masukan-masukan dari semua stakeholder, baik itu orang tua, baik murid, kemudian baik guru, terutama dalam hal untuk perangkat. Nah, di sini seperti kita ketahui ya, Kelas Pintar saat ini mungkin bisa diaksesnya dari handphone, kemudian dari laptop ataupun dari tablet. Nah, hari ini ya Kelas Pintar dengan bangga mempersembahkan ya, hari ini Kelas Pintar juga sudah bisa hadir nih untuk di TV Android. Artinya siswa ataupun tetap bisa belajar dengan menggunakan Android TV dengan layar yang lebih besar tentunya dari sisi cara mengaksesnya, kemudian dari sisi tampilannya sudah kita sesuaikan dengan dengan Android TV itu sendiri. Nah, bagi kami ini bukan sekedar hanya untuk keleluasaan ataupun kenyamanan saja ya, namun inilah solusi ya untuk memberikan proses pembelajaran yang lebih efektif, dan tentunya dalam hal pengawasan dari sisi orang tua tentunya akan jauh lebih nyaman, kemudian jauh lebih efektif lagi seperti itu. Nah, tentunya dengan Android TV ini, dengan akses dengan Android TV ini ya, proses pembelajaran ini dari sisi orang tua juga bisa menjawab kekhawatirannya selama ini. Kekhawatirannya apa? Seperti sering disebutkan adalah kekhawatiran tentang kesehatan mata anak-anaknya. Nah, untuk di mana pada saat proses pembelajaran jarak jauh, anak harus berinteraksi dengan gadgetnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan jarak yang dekat. Nah, dengan solusi yang Kelas Pintar hadirkan hari ini ya, diharapkan ini bisa menjawab kekhawatiran dan siswa tetap bisa berprestasi. Dan lebih dari itu tentunya keintiman dari orang tua dan siswa akan makin baik tentunya dalam hal apa? Dalam hal mengawasi, sehingga orang tua tidak perlu khawatir lagi anaknya ini menggunakan gadget untuk belajar atau untuk bermain game, kurang lebih seperti itu. Nah, inovasi-inovasi seperti ini, kolaborasi seperti ini tentunya tidak akan berhenti sampai di sini ya. Tentunya Kelas Pintar akan terus berinovasi dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang tentunya memiliki kesamaan visi dan misi dalam upaya meningkatkan memajukan pendidikan di Indonesia yang lebih maju. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi untuk sambutannya. Nah, selanjutnya bersama juga akan kita dengarkan sambutan dari Bapak Mauldi Wirastomo, Head of Product and Solution Department Moratelindo dari Oksigen.id, yang dalam hal ini teman-teman media dan juga sahabat Kelas Pintar merupakan partner dari Kelas Pintar yang merupakan mitra mendukung kelancaran internet pada saat belajar online. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Mauldi dari Oksigen.id untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga pada hari ini kita semua bisa ikut ambil bagian dalam acara virtual launching kerjasama antara Oksigen.id Home dan Kelas Pintar. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dedi bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting. Tapi kita juga menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak sangat hebat dan melanda hampir seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas kita menjadi terbatas dan salah satunya adalah di dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan tidak memperkenankan pihak sekolah untuk melakukan aktivitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah, atau dengan kata lain kita tidak boleh tatap muka, melakukan kegiatan dan aktivitas lainnya. Sehingga melihat hal ini dibutuhkan solusi sehingga aktivitas pendidikan tersebut tetap dapat dilakukan. Yang perlu kita ketahui bahwa tentunya ini harus ditunjang dengan internet yang benar-benar bisa mendukung kelancaran pembelajaran daring tersebut. Oksigen.id Home dari Moratelindo merupakan solusi internet broadband super cepat yang menggunakan 100% jaringan fiber optik yang terhubung langsung sampai ke rumah. Oksigen.id Home memiliki kecepatan yang sangat tinggi, stabil, dan handal tanpa buffering yang dapat dipergunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan internet keluarga, baik untuk bekerja, berkomunikasi, menikmati hiburan seperti nonton TV, video, audio, secara streaming, dan juga untuk
pembelajaran putra-putri daring kita. Jaringan fiber optik yang dimiliki PT Moratelindo telah terbentang sepanjang 58.000 km dari ujung barat hingga timur Indonesia. Sedangkan jaringan Oksigen ID Home saat ini telah meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Pontianak, Bali, dan Pangkal Pinang. Dan pada tahun 2021 ini, Moratelindo terus memperluas jaringannya ke wilayah-wilayah seperti Bandung, Semarang, Jambi, dan Kupang. Di samping tentunya untuk menambah kapasitas di wilayah existing kami sebelumnya. Oksigen ID Home dilengkapi dengan Wi-Fi kecepatan tinggi yang sangat mendukung aplikasi kelas pintar ini dan menghubungkan semua perangkat elektronik seperti TV, Android ya, yang tadi telah disebutkan, kemudian mobile handphone, tablet, notebook, komputer, sehingga semua dapat berjalan dengan stabil dan dapat menikmati fitur yang telah dipersiapkan oleh kelas pintar. Dan semoga saya sampaikan dengan kerjasama ini kita semua dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia sehingga melahirkan generasi muda yang cerdas, mandiri, dan kreatif. Oksigen Home, ID, dan kelas pintar, internet puas, pendidikan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Mauldi Wirastomo selaku Head of Product and Solution Department Moratelindo atas sambutannya. Nah, teman-teman media dan juga sahabat kelas pintar, sebentar lagi kita akan memasuki sesi talk show. Mungkin teman-teman media dan juga sahabat kelas pintar sudah tidak sabar ya, sama dengan saya juga. Saya ingin ngobrol, berbincang lebih banyak lagi dengan dua orang narasumber dari kelas pintar dan juga dari oksigen.id, dan juga ada orang tua murid nantinya yang akan membagikan informasi dan juga pengalaman soal bagaimana sih belajar online di tengah pandemi ini. Nah, tapi teman-teman media dan juga sahabat kelas pintar, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa acara ini digelar dengan terus menerapkan dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran pemerintah, dengan menjaga jarak, mencuci tangan hingga bersih setiap saat, dan juga tentunya memakai masker sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum kita memasuki sesi talk show, saya akan ajak teman-teman media dan juga sahabat kelas pintar untuk melihat video yang berikut ini. Oke, masuklah dan sampailah kita ke sesi talk show. Saya sudah tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber-narasumber pada siang hari ini. Sudah ada Pak Dedi Aryansyah selaku Group Head of Product, Academic and Technology, Kelas Pintar. Selamat siang Pak Dedi, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Ken. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih sehat dan masih harus penuh semangat. Dan saya juga ingin menyapa nih Bapak Mauldi Wirastomo selaku Head of Product and Solution Department Moratelindo. Pak Mauldi, apa kabar? Baik. Baik, masih semangat terus ya Pak untuk membantu teman-teman untuk belajar online nih? Iya, masih semangat. Harus terus semangat. Nah, selain ada Pak Mauldi dan juga Pak Dedi, sudah bergabung juga nih bersama kita teman-teman media dan juga sahabat kelas pintar, orang tua murid, ada Pak Fikri yang nanti juga akan bergabung secara virtual yang akan membagikan pengalamannya mendampingi anaknya belajar online di tengah pandemi ini seperti apa sih? Nah, dalam sesi talk show kali ini, teman-teman media, kami persilahkan nanti untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, atau mungkin masukan kepada kelas pintar dan juga oksigen.id, bisa nanti menuliskan pertanyaan, nama dan juga dari media mana di kolom chat yang ada di Zoom conference ini, dan juga nanti akan kami persilakan untuk menyampaikan secara langsung, atau nanti kita juga akan buka mode untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ya, untuk nanti saya lihat dan saya catat untuk bisa menyampaikan langsung pertanyaan kepada narasumber yang sudah hadir. Nah, untuk membuka sesi talk show kali ini, kalau tadi dari Pak Dedi dan juga dari Pak Mauldi sudah menyampaikan di tengah pandemi tentunya banyak tantangan, banyak kendala mungkin di awal pada saat dilakukan
pembelajaran online ya Pak, karena kita semua harus terus beradaptasi, dan mungkin ini juga yang harus diperhatikan oleh orang tua, karena banyak banget nih kalau Ken juga menemui di luar sana orang tua yang jadi pada curhat nih Pak, kesulitannya apa sih mendampingi anak-anak mereka belajar online di tengah pandemi ini. Nah, untuk mengetahui pengalamannya langsung, kita akan berbincang nih dengan Pak Fikri yang sudah bergabung secara virtual. Selamat siang Pak Fikri. Halo. Halo, Selamat siang Pak Fikri. siang Mbak Ana. Ya, apa kabar Pak Fikri? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, nah Pak Fikri boleh nih berbagi pengalaman bersama kita di sini nih. Saya pengen tahu terlebih dahulu nih Pak Fikri, putra atau putrinya nih ada di kelas berapa sekarang Pak Fikri? Saat ini ada di putra saya kelas 5 SD Mbak. Oke, ada di kelas 5 SD. Nah, Ya, sekian betul. lama nih ya Pak, kalau COVID ini udah Ya. mau ulang tahun kita bilangnya nih, udah hampir 1 tahun ada di Indonesia nih ya. Nah, Iya Mbak Ana. selama itu juga mungkin Pak Fikri juga harus beradaptasi, mendampingi anaknya yang kelas 5 SD untuk belajar online, melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin Pak Fikri bisa berbagi nih kepada kita semua pengalamannya di sini. Apa sih kira-kira yang menjadi kendala atau tantangan yang dirasakan Pak Fikri sebagai orang tua murid ya, dalam Iya. mendampingi anaknya di pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh ini, Pak? Oke, selama 1 tahun ya kurang lebih pandemi ini, kendala yang paling sering kita ya sebagai orang tua murid ya rasakan yaitu masalah kuota internet Mbak. Jadi kita harus menyiapkan pengeluaran lebih untuk kuota internet. Jadi sering sekali kuota internet ini cepat sekali habis seperti itu Mbak. Karena aktivitas melalui daring ini sangat boros kuota ya. Jadi mungkin saya lebih butuh yang unlimited seperti itu Mbak. Nah yang kedua ini masalah konektivitas. Seringkali anak saya mengeluh kepada saya ketika dia belajar secara virtual class, seringkali buffering. Dan juga ketika dia download tugas maupun upload tugas itu sering sekali gagal Mbak gitu. Nah inilah kendala yang saya sering alami ketika saya memakai paket data seperti itu. Makanya mungkin saya berharap internet yang jauh lebih cepat dengan konektivitas yang stabil seperti itu Mbak. Nah yang ketiga ini jujur Mbak saya sering sekali berantem dengan anak saya rebutan laptop seperti itu. Jadi kadang kan nggak hanya anak yang belajar melalui online kan, jadi saya juga kerja melalui online seperti itu. Jadi terkadang saya harus bergantian memakai laptop seperti itu ya. Masalah device ini sih menjadi kendala juga sih Mbak. Ya kurang lebih seperti itu Mbak Ana. Oke, itu yang menjadi poinnya nih Pak Dedi dan juga Pak Mauldi tadi dari Pak Fikri disampaikan internetnya suka buffering, artinya kan koneksinya kurang stabil ya mungkin ya Pak Mauldi dan juga Pak Dedi. Dan juga masalah biaya ini kayaknya nggak cuma Pak Fikri, banyak orang juga yang di tengah pandemi ini harus putar otak nih Pak, gimana caranya di tengah ekonomi kita yang juga masih harus berjuang, tapi harus terus mendampingi dan mensupport anak-anak dalam belajar online. Mungkin Pak Dedi bisa menjawab nih, kalau masalah biaya dulu gimana nih Pak Dedi? Iya, baik Mbak Ken Anda ya, betul sekali. Jadi semenjak awal proses pembelajaran jarak jauh ini ya, memang banyak sekali keluhan-keluhan, terutama terkait biaya untuk kuota dan lain-lainnya ya. Namun memang ya inilah kondisinya, tapi untuk plan pembelajaran itu sendiri tetap harus dilaksanakan ya. Nah tentunya pada saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan internet koneksi. Nah ini juga yang menjadi dasar kita sebenarnya untuk menjalin kolaborasi ya dengan Oksigen gitu ya. Dengan diharapkan dengan dari hasil kolaborasi ini kita menghadirkan betul-betul paket belajar kemudian paket internet yang benar-benar terjangkau ya, sehingga kalau untuk dari sisi kelas pintarnya sendiri di sini untuk kolaborasi ini kita bisa memberikan untuk diskon biaya hingga 90% gitu ya, diskon untuk berlangganan kelas pintarnya. Seperti itu kurang lebih. Jadi semoga dengan paket yang kita luncurkan untuk hasil kolaborasi ini bisa menjawab paling tidak dari sisi biaya ataupun pengeluarannya kurang lebih gitu. Itu dari segi biaya nih, sudah ditawarkan promo yang menarik juga dari kelas pintar. Tapi gimana nih Pak masalah koneksinya? Jangan sampai murah tapi koneksinya kurang stabil, kan nggak mungkin dong Pak Dedi. Iya, betul sekali Mbak Ken. Jadi kalau untuk koneksinya ya dari sisi kelas pintar terus melakukan inovasi. Inovasinya dalam bentuk apa? Sebagai contohnya adalah melakukan optimisasi sehingga
konsumsi penggunaan datanya itu sendiri, baik itu dari aplikasinya ini, itu seminimal mungkin. Namun tidak mengurangi dari kualitas dari tampilannya dan lain-lainnya. Sehingga apa? Sehingga betul-betul siswa ini bisa secara konsumsi datanya itu tidak tidak berlebihan seperti itu ya. Nah, sebagai gambaran saja, ini kita buatkan semacam simulasi. Jadi seorang anak yang betul-betul belajar dari pagi hingga malam hari, jadi kurang lebih hampir lebih dari 12 jam ya. Jadi ini anak-anak yang yang belajar giat gitu ya. Nah, itu konsumsi internetnya itu tidak kurang dari setengah giga atau kurang lebih itu 450 MB. Nah, itu sudah termasuk untuk video animasinya. Nah, tentunya tidak sampai di situ. Kita terus melakukan optimisasi supaya konsumsi datanya ini tidak tinggi ataupun tidak membuat orang tua merasa boros seperti itu. Ya. Itu sudah diperhitungkan dengan matang oleh Kelas Pintar dan juga Oksigen ID. Nah, berbicara soal internet nih, saya juga pengen bergeser ke Pak Mauldi yang lebih ahli juga nih bicara soal internet, pemakaian data. Kalau tadi kan kita sudah tahu nih Pak permasalahan yang disampaikan oleh Pak Fikri sebagai orang tua murid dalam mendampingi anaknya belajar online. Nah, kalau di tengah pandemi ini sendiri, apakah Oksigen ID juga sudah memiliki data sih Pak? Sebenarnya bagaimana lonjakan penggunaan data di tengah pandemi ini? Karena kan pasti semua orang sekarang dituntut untuk bekerja secara online juga di rumah menggunakan internet. Nah, apa juga nih Pak dampaknya apabila memang ada lonjakan itu dan gimana cara ngatasinnya, Pak Mauldi? Betul sekali. Tadi yang disampaikan Pak Dedi bahwa kebutuhan internet daring ini memang memakan kuota ya, apalagi mereka yang menggunakan kuota internet yang seluler gitu ya. Jadi memang peningkatannya sangat tinggi sekali kita lihat. Jadi dari sebelum pandemik ya, ini yang kita tangkap di data kita. Sebelum pandemik itu sekitar traffic kita itu sekitar 40 giga. Sekarang itu meningkat hampir 2 kali lipat. Jadi kita bisa melihat bahwa mulai beralih mereka menggunakan fixed broadband yang disediakan oleh Oksigen ID. Ini adalah fixed broadband, ada di rumah yang unlimited dan tanpa kuota. Jadi menjawab sebenarnya kebutuhannya Pak Fikri tadi. Jadi dia bisa menghemat pengeluarannya dan juga bisa menggunakan aktivitasnya untuk daring maupun pembelajaran maupun untuk kegiatannya Pak Fikri sendiri dan bekerja di rumah. Nah Pak Mauldi, kalau berbicara soal akses internet dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini Pak, nah sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Oksigen ID, upaya kontribusinya Pak untuk bisa kemudian meng-capture kendala ini dan juga tentunya memberikan solusi? Ya, jadi kita Oksigen ID Home ini memang solusi untuk rumah. Kita sudah menyiapkan paket-paket yang sangat terjangkau lah, kita bisa bilang begitu ya, untuk semua pengguna masyarakat pada umumnya gitu. Jadi nanti bisa dilihat di website kita seperti apa promo dan solusi yang kita berikan sehingga kebutuhan-kebutuhan yang tadi yang diharapkan supaya dia bisa hemat dan lain sebagainya bisa dilakukan. Terima kasih Pak Mauldi. Itu sepertinya sudah sinergi ya kalau dari Kelas Pintar dan juga Oksigen untuk bisa mensupport teman-teman orang tua murid juga dalam mendampingi anak-anak belajar online di rumah. Nah, tapi saya pengen back lagi nih ke Pak Dedi. Kalau berbicara soal device tadi kan juga disampaikan oleh Pak Fikri. Kalau suka rebutan nih Pak, kalau pakai HP atau pakai laptop, anak harus belajar, tapi juga orang tua masih harus tetap bekerja nih, Pak Dedi. Nah, bagaimana nih Kelas Pintar melihat hal ini Pak, fenomena baru nih, jadi sering rebutan device-nya? Iya, betul sekali Mbak Ken Ane ya. Jadi device merupakan salah satu yang selalu kalau kita adakan semacam diskusi gitu ya, menjadi permasalahan ataupun menjadi hambatan gitu ya. Ada yang rebutan, ada yang misalkan ada kekhawatiran juga di situ. Jadi orang tuanya juga khawatir anaknya selalu di depan layar handphonenya, kesehatan matanya ya, seperti itu. Nah, itulah salah satu dasar mungkin kita selalu coba untuk melakukan inovasi ya. Inovasi-inovasi salah satunya yang saat ini yang kita miliki adalah dalam bentuk TV Android ini. Jadi betul-betul belajarnya siswa ini bisa di depan layar TV-nya layaknya, dan dari sisi jaraknya kemudian itu bisa diatur
Dan yang paling menarik lagi adalah ini menambahkan fungsi pengawasan. Selain memang kelas pintar, orang tua bisa mengawasi gitu secara online. Nah, dengan siswa ini belajar langsung di depan TV-nya, jadi pendampingannya pun bisa lebih optimal juga ya, Pak? kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya kita terus akan berusaha untuk mengembangkan ataupun melakukan inovasi-inovasi untuk perangkat apa saja kira-kira yang bisa kita utilize atau kita manfaatkan. Dan untuk kali ini Android TV ya Pak ya, informasi ya Pak ya, akan mulai disupport lagi oleh Kelas Pintar dan juga Oksigen ID ya, untuk membantu orang tua. Nah, jadi ternyata teman-teman media dan juga sahabat Kelas Pintar, Oksigen dan juga Kelas Pintar ini sangat concern, tidak hanya soal pendidikan, tapi juga kesehatan. Itu juga sepertinya yang senada dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah ya Pak ya. Kesehatan juga tetap menjadi nomor satu, kesehatan anak-anak juga. Jangan sampai setelah pandemi ini selesai, banyak anak-anak kita yang kemudian kesehatannya, khususnya kesehatan mata ini menjadi menurun ya. Nah, saya pengen balik nih ke Pak Fikri. Pak Fikri, tadi sudah dijawab nih permasalahan dan juga kendala yang dirasakan Pak Fikri sebagai orang tua murid yang masih harus mendampingi anak-anaknya belajar di tengah pandemi. Termasuk yang terakhir soal Android TV untuk bisa mengakses fitur-fitur Kelas Pintar juga khususnya untuk membantu anak Pak Fikri belajar. Gimana nih Pak Fikri? Ya, nampaknya masih ada kendala audio di tempat Pak Fikri. Ya, ya betul sekali Mbak. Menurut saya ini opsi yang sangat menarik ya. Saya sangat mengapresiasi fitur dan opsi yang sudah disediakan oleh Kelas Pintar. Nah, seperti yang Mbak lihat sekarang nih, anak saya sedang belajar melalui Smart TV Android. Nah, opsi ini sangat berguna sekali menurut saya karena yang pertama concern saya tentang kesehatan mata ya jadi berkurang karena pada dasarnya jarak pandang mata anak saya ke layar itu jadi lebih jauh seperti itu. Nah, terus yang kedua pasti saya tidak rebutan lagi masalah device seperti itu. Nah, yang ketiga ini jadi saya sering mengalami anak saya tiba-tiba sering main game jadi di switch aplikasi pembelajarannya. Jadi saya sekarang saya bisa lebih mengawasi apakah anak saya sedang bermain game atau sedang belajar. Seperti itu Mbak Ana. Oke, terima kasih Pak Fikri. Pak Fikri sangat membantu ya ini kalau anak-anak suka nyuri-nyuri, bosan belajar, pengen ngegame. Wah, kalau belum waktunya sekarang hati-hati nih karena device-nya sudah lebih besar, sudah bisa dipantau langsung oleh orang tua. Pak Didi ada yang mau ditambahkan? Ya, benar sekali tadi apa yang disampaikan Mas Fikri ya. Jadi inilah salah satu upaya kita gitu ya. Dan tentunya kita tidak berhenti di sini. Tentunya kita akan coba untuk explore lebih jauh lagi, inovasi lebih jauh lagi. Kira-kira perangkat apa yang bisa membantu mensupport untuk proses pembelajaran siswa ini. Oke, gitu. nah Kelas Pintar sebagai penyedia solusi belajar, Oksigen ID sebagai penyedia jaringan internetnya, Pak Mauldi. Kira-kira peran masing-masing Pak untuk bisa terus mensupport, mendukung pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ini di mana anak-anak masih harus belajar secara online. Bagaimana sih Pak mengamplify peran dari Kelas Pintar sendiri mungkin Pak Dedi? Ya, tentunya dari kita ya, selain tadinya untuk terus meningkatkan, melakukan inovasi, melakukan kolaborasi gitu ya, ke berbagai stakeholder ya, tentunya ini untuk menjawab semua kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu ya. Nah, kita terus melakukan inovasi, kemudian menggandeng beberapa stakeholder yang terutama yang memiliki kesamaan visi ya. Kesamaan visinya apa? Kesamaan visi untuk memajukan pendidikan Indonesia itu sendiri gitu. Nah, kemudian dari sisi seperti tadi saya sudah sampaikan juga ya. Kemudian dari sisi kompresi datanya untuk penggunaan internet itu juga selalu kita lakukan seperti itu. Itu dari Kelas Pintar. Nih komitmennya ya Pak ya, berarti untuk bisa terus mendukung pembelajaran jarak jauh secara online ini. Nah, kalau dari Oksigen ID bagaimana nih Pak Mauldi? Ya, terima kasih. Jadi banyak yang kita juga lakukan terhadap kebutuhan daring ini ya. Pertama yang kita lakukan adalah tetap perluasan wilayah coverage kita. Itu penting ya karena semua harus mengakses nih internet ini dengan mudah. Kemudian set-top box ya, set-top box yang sudah kita persiapkan ini sudah bisa langsung include di dalamnya adalah aplikasi seperti Kelas Pintar ini. Jadi set-top box yang tadinya hanya untuk menonton TV, acara-acara entertainment, sekarang juga bisa dipakai untuk dimaksimalkan untuk ya, aplikasi Pak, ya? belajar. Jadi cukup satu box, simple, semuanya udah bisa dilakukan di
layar TV. One stop service lah ya, One Pak stop Mauldi service, ya. seperti Oke. itu. Nah, terima kasih Pak Dedi, Pak Mauldi dan juga Pak Fikri sudah mau berbagi pengalamannya. Terima kasih ya Pak Fikri, semangat terus untuk mendampingi anaknya belajar. Mudah-mudahan Android TV ini menjadi solusi yang baik untuk bisa terus mendampingi anak Pak Fikri dan juga mungkin anak-anak lain yang masih harus belajar secara online. Tapi saya masih akan buka kesempatan nih untuk teman-teman media yang akan bertanya langsung nih soal apa yang sudah kita diskusikan sejauh ini bersama dengan Kelas Pintar dan juga Oksigen ID. Saya mau mengundang teman-teman media, sekali lagi saya ingatkan teman-teman bisa menuliskan namanya dari media mana di kolom chat untuk bisa menyampaikan langsung pertanyaan di forum ini, di virtual launching hari ini melalui Zoom conference, dan nanti akan dijawab langsung oleh para narasumber yang hadir di siang hari ini. Mungkin kita bisa mulai ya sesi talk show kali ini. Saya ingin mengundang teman-teman media semuanya untuk bisa menyalakan mode kamera. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari beberapa teman-teman media nih, Pak Dedi dan juga Pak Mauldi. Ada dari Pak Hendro dari media Sinyal Max. Coba kita pengen sapa Pak Hendro dulu. Selamat siang, Pak Hendro. Atau Mas Hendro nih manggilnya biar akrab. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Hendro. Oke, Ya. Mas Hendro atau Pak Hendro, boleh disampaikan Kang langsung nih Hendro. Ya. pertanyaannya untuk narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Silakan. Terima kasih. Masalah pada pembelajaran ini adalah ketika provider itu jaringannya belum sampai. Saya misalnya punya tempat di mana di Cisarua, Lembang, itu nggak ada sama sekali. Atau juga yang dicari di mana di Jonggol. Kesulitan kami itu kayak gitu. Jadi akhirnya memakai jaringan telco yang relatif lebih mahal. Bagaimana? Apakah tadi saya dengar sudah sedang memperluas ya, Pak? jaringan? Ya. Di tempat saya sendiri di Meru ya, di Jakarta. Jakarta coret lah ya itu, agak keluar dikit. Itu juga belum ada kelihatannya. Padahal kadang-kadang kita butuh juga untuk komunikasi gitu. Itu aja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dari Pak Mauldi ya, soal ini. Silakan Pak Mauldi. Ya betul Pak Hendro, terima kasih. Memang ini challenge buat kita semua bahwa memang memberikan layanan cepat yang menggunakan fiber optik ini kendalanya memang di perluasan jaringan. Jadi hal ini memang kita terus lakukan kalau dari Moratelindo, terus melakukan perluasan ini sampai ke wilayah-wilayah yang tadi. Seperti kita ketahui sebenarnya backbone dari fiber optik kita sudah menjangkau nih dari barat sampai ke timur, sampai ke Papua. Jadi tinggal kita distribusi jaringan backbone tersebut ke rumah-rumah. Ya ini memerlukan waktu, tapi tidak hanya Moratelindo harusnya, peran dari semua provider sehingga akses internet ini dapat jangkau. Ya, artinya kembali lagi kepada komitmen tidak hanya dari Moratelindo tapi stakeholder lain di bidangnya juga ya Pak untuk bisa mensupport ini. Nah kalau dari Moratelindo sendiri kira-kira kan sudah memetakan nih Pak wilayah-wilayah mana saja. Targetnya waktunya berapa lama sih? Seperti tahun ini aja dalam kondisi pandemik ya, ini karena kendala terbatasan tadi, akses tadi, perizinan dan sebagainya, kita tetap membangun. Jadi kota-kota yang tadi kita sebutkan sampai ke Pangkal Pinang dan sebagainya itu tetap kita lakukan. Oke, tapi memang butuh proses ya Pak ya? Butuh proses. Oke, dan tapi tetap terus dikebut oleh Moratelindo. Oke. Nah, kita ada pertanyaan selanjutnya lagi, ini dari mediatelco.id, dari Naufal. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Naufal. Halo, selamat siang. Ya, Mas Naufal, bisa langsung disampaikan Mas pertanyaannya. Halo, selamat siang. Saya Noval dari Telco ID mau nanya. Yang pertama terkait, kan ini kan buat Android TV, ada kriteria khususnya nggak sih Android merek apa yang bisa digunakan aplikasi kelas pintar ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait, kan tadi katanya kehadiran Android TV, aplikasi kelas pintar Android TV ini kan buat orang tua lebih leluasa. Nah,
pertanyaannya kira-kira apakah ada fitur khusus di aplikasi ini agar orang tua bisa lebih leluasa dalam mengawasi anak-anaknya ketika belajar PPJ di kelas pintar? Dua pertanyaan itu saja sih. Oke, makasih Mas Noval pertanyaannya. Mungkin dari Pak Dedi ya, menjawab dulu. Android TV-nya nih apa aja Pak? Ada merek-merek khusus apa semuanya? Gimana Pak Dedi? Baik, terima kasih Mas Noval ya atas pertanyaannya. Baik sekali pertanyaannya. Ya, kalau kita bicara kriteria tentunya tidak ada kriteria khusus ya. Artinya selama Smart TV atau Android TV tersebut mendukung untuk sistem Android-nya ya, tim kita juga sudah pastikan itu untuk bisa berjalan ya. Tentunya tidak hanya berhenti di situ, selalu akan ada update nantinya untuk mensupport ataupun berbagai macam tipe Android TV atau Smart TV-nya itu sendiri gitu. Nah, terkait fungsi pengawasan, nah sebenarnya ini pengawasan ekstra. Kalau yang tadinya kalau di kelas pintar kan orang tua memiliki login sendiri, gitu, memiliki akses sendiri, orang tua bisa memantau proses belajar anaknya sudah sampai mana, gitu ya, baik itu dari laporan dari sisi aplikasinya. Nah dengan Android TV ini karena memang ini disaksikan bersama di rumah, gitu ya, dengan guru orang tuanya, orang tua bisa melakukan pengawasan langsung. Jadi selain bisa mengawasi langsung, apapun aktivitas terhadap anak tersebut, tentunya dari sisi akses orang tua tetap bisa mendapatkan laporan yang sama, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dengan adanya Android TV jadi menambah yakin lagi nih orang tua, oh iya benar anak saya ini sedang belajar gitu ya, malah butuh kadang mungkin diskusi bersama gitu ya. Gitu. Oke, Pak Mauldi mungkin ingin menambahkan juga. Saya mungkin menambahkan begini, kalau kita belum mempunyai Android TV, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi menggunakan TV yang ada di rumah, set-top box yang kita sudah siapkan itu sudah Android base sebenarnya. Jadi itu sudah bisa dipergunakan, dicolok dipasang ke TV yang ada di rumah, sudah melakukan bisa aktivitas tadi. Betul. Jadi ini menjangkau lebih banyak sektor juga ya Pak ya, tidak hanya terbatas pada Android TV, tapi sudah dipersiapkan nih. Dengan set-top box. Ya, betul sekali. Nah itu tadi jawaban dari Oksigen dan juga dari Kelas Pintar. Kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Koran Republika, ada Mbak Vidita di sini. Halo Mbak Vidita. Sudah bergabung. Halo Mbak. Wah, lukisannya keren banget nih di belakang. Mbak Vidita, boleh Mbak disampaikan langsung nih pertanyaannya ke Pak Dedi ataupun juga ke Pak Mauldi. Mbak Vidita, maaf audionya sepertinya masih off. Halo, ya maaf. Nyalain kamera doang. Udah kedengeran? Udah Mbak. Ya. Oke, makasih. Ini aku mau nanya, pertama, kenapa sih dari kolaborasi ini dilakukan dengan Oksigen gitu, bukan dengan operator telekomunikasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mau minta pandangan dari para narasumber terkait kira-kira gambaran industri pendidikan atau dunia pendidikan Indonesia itu setelah nanti pasca pandemi itu akan seperti apa ya? Karena mungkin akan agak sulit untuk membayangkan, karena mungkin tidak akan benar-benar yang kembali gitu kepada benar-benar yang sekolah, kemudian apalagi benar-benar berkumpul gitu. Kira-kira bayangannya atau gambarannya itu seperti apa sih gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vidita. Kita akan menjawab bayangan dan perkiraan seperti apa oleh Pak Dedi, Pak Mauldi. Silakan Pak Dedi. Mungkin dari yang pertama nih, kenapa sih dengan Oksigen? Ya, kenapa dengan Oksigen gitu ya? Ya, ini udah ditunggu Pak Mauldi, udah gini nih dilihatin. Betul. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, kita Oksigen memiliki visi dan misi yang sama tentunya ya. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan juga, maksudnya tetap kolaborasi itu kita lakukan juga ke semua stakeholder tentunya yang memiliki tujuan visi dan misi yang sama dalam hal untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kalau tadi dibilang sama dengan telekomunikasi gitu ya, itu pun sudah dilakukan gitu. Dan itu sudah kita lakukan kolaborasi seperti itu tentunya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauhnya itu sendiri. Tentunya selalu terbuka tangannya ya Pak untuk bekerja sama dengan siapapun, stakeholder manapun yang tentunya memiliki visi yang baik, memiliki visi yang sama untuk bisa mendukung pembelajaran jarak jauh dan belajar online ini. Nah, kemudian mungkin pertanyaan yang kedua nih, yang soal perkiraan bagaimana sih Pak dunia pendidikan nanti setelah pandemi? Karena kan mungkin kita untuk kembali lagi ke normal, mungkin gimana nih perkiraannya nih Pak Dedi? Dari Pak Dedi dulu mungkin. Ya, tentunya lagi Kelas Pintar memang hadir
jauh sebelum ada pandemi sebenarnya ya. Jadi memang betul-betul kelas pintar dia sebagai solusi teknologi dalam dunia pendidikan gitu ya. Seperti apa nantinya pendidikan, tentunya dengan adanya pandemi ini mempercepat transformasi itu ya ke dunia teknologi, implementasi teknologi dalam dunia pendidikannya itu sendiri. Nah, seperti apa nantinya ke depan tentunya akan semakin lebih maksimal lagi dalam hal penggunaan mulai dari proses tatap mukanya, kemudian materi-materinya, kemudian proses interaksi antara murid dan gurunya, semuanya akan menjadi lebih efektif karena semuanya melalui bisa real time, kemudian semuanya dari sisi materi juga bisa langsung bisa diakses di mana saja, kapan saja gitu ya, sehingga betul-betul sekolah itu jika siswanya ini mungkin tidak berhalangan hadir, dia tetap tidak tertinggal dengan materinya. Pada saat guru-gurunya pun mengajar di kelasnya pun guru tidak perlu khawatir lagi tidak perlu kesulitan lagi untuk mencari bahan materi gitu ya, tidak perlu untuk mencari lagi soal-soal, menyusun soal yang seperti apa, karena kelas pintar sendiri sejatinya hadir dengan solusi tersebut ya, menghadirkan konten-konten yang sifatnya untuk pendidikan seperti itu. Jadi sebenarnya transformasi pendidikan yang semacam ini kita bisa bilang bahwa pandemi ini mungkin menjadi titik balik ya Pak ya, menjadi menjadi booster, menjadi waktu yang dipercepat saja untuk bisa memasukkan teknologi dalam dunia pendidikan ini ya Pak Dedi. Nah, mungkin dari Oksigen Pak Mauldi, kalau tadi kan berbicara dari perspektif kelas pintar sebagai solusi belajar. Nah, kalau sebagai penyedia jaringan internet dari Oksigen sendiri melihat dunia pendidikan ke depannya seperti apa sih dengan data-data yang tentunya dimiliki oleh teman-teman Oksigen mengenai penggunaan data untuk mengakses fitur-fitur pendidikan itu sendiri. Nanti seperti apa Pak? Jadi Moratelindo sendiri untuk pendidikan itu bukan yang pertama ini. Kita sudah bekerja sama atau membuat suatu inovasi untuk pendidikan. Kita sudah tergabung di untuk institusi yang lebih tinggi ya. Kita sudah bergabung di IDRAN, Indonesian Research Network. Jadi itu adalah network khusus untuk universitas mengakses data-data pendidikan, data-data mengenai makalah dan lain sebagainya worldwide ya, dunia. Jadi itu sudah kita lakukan. Jadi Moratelindo sebenarnya begini, saya setuju tadi. Jadi dengan pandemik ini sebenarnya memang kita merubah kebiasaan kita menjadi terbiasa dengan menggunakan elektronik, internet dan lain sebagainya. Jadi saya rasa akan terus dipergunakan oleh semua ini untuk kita lebih efektif dalam mengakses konten, pelajaran dan lain sebagainya. Oke, itu kira-kira Mbak Vidita prediksi dari para ahli kita, dari ahli penyedia solusi belajar dan juga penyedia jaringan internet. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Vidita. Nah, kita beralih lagi nih, ada pertanyaan dari Telset, dari Mas Helmi. Halo Mas Helmi. Mas Helmi, audionya sudah menyalakan? Halo. Oke. Mas Helmi silakan Mas disampaikan pertanyaannya nih, sudah ada Pak Dedi dan juga Pak Mauldi yang siap menjawab. Ya, ini saya mau nanya soal fitur dari aplikasi kelas pintar yang Android TV ini. Dia ada perbedaan nggak ya dengan aplikasi kelas pintar yang ada di smartphone atau laptop? Perbedaan fitur, apakah ada perbedaan fitur? Oke, terima kasih Mas Helmi pertanyaannya. Pak Dedi. Iya, baik Mas Helmi, baik sekali pertanyaannya. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwasanya Android TV ini adalah salah satu akses yang bisa dilakukan oleh siswa selain tadinya melalui smartphone, kemudian tablet gitu ya. Nah, kalau berbicara fitur tentunya tidak ada perbedaan fitur di sini. Namun yang berbeda mungkin cara mengaksesnya. Cara mengaksesnya karena kan di sini menggunakan remote ya gitu ya. Kalau itu juga kita sudah sesuaikan dari sisi tampilannya, itu juga sudah disesuaikan ya sehingga membuat betul-betul siswa itu atau orang tua ini merasa nyaman ataupun leluasa seperti itu. Nah, saat ini memang yang tersedia itu untuk layanan soal ya, layanan soal dari kelas pintar ya, untuk di Android TV, dan kedepannya nanti akan terus berkembang, berupdate untuk semua fitur dan layanan yang ada di kelas pintar. Oke, masih diusahakan ya Pak. Sementara masih soal dulu ya Pak ya. Betul. Oke, nah kita beralih lagi ini ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Jagat Review dari Mas Irham. Halo Mas Irham. Assalamualaikum, selamat siang.
Waalaikumsalam. Oke, silakan Mas Ya. Irham. Pertanyaan saya sebenarnya pertama yang sama Helmi tadi tentang fitur di Android TV dengan yang di smartphone. Karena kan ada perbedaan interaksi ya, kalau di smartphone itu kan ada mikrofonnya, ada kameranya juga. Apakah ada perbedaannya dengan TV? Terus mungkin saya tambahin aja yang kedua, dengan kerjasama bersama Oksigen ini, apa ada paket khusus yang ditawarkan pada kelas pintar? Itu aja sih. Terima kasih pertanyaannya Mas Irham dari Jagat Review, Pak. Ada paket lain yang ditawarkan, Pak Dedi? Ya, kalau berbicara paket mungkin nanti Pak Pak Maudi yang ya, menjelaskan pendapat. seperti itu ya. Kemudian tadi kalau sudah dijawab juga untuk Soal fiturnya itu apa? Apakah ada perbedaan? Perbedaan Tidak ada, Pak, ya? tentunya tidak ada perbedaan di situ. Namun tampilannya, aksesnya yang kita sesuaikan gitu sehingga dengan membuat device yang dengan digunakan. device yang digunakan. Oke, Pak Maudi. Ya, ini kita Ya. memang akan bundling paket ini dengan kelas pintar. Seperti tadi kita ketahui, tadi kelas pintar memberikan diskon cukup tinggi ya, 90%. Dari kita, paket yang akan kita berikan nanti bisa dilihat, itu diskonnya cukup menarik, maksimum bisa sampai 20-25% dari harga biasanya. Dari harga biasanya. Ya. Ini promo yang sangat menarik sepertinya ya. Ya. Perlu untuk disosialisasikan kepada orang tua murid di luar sana nih, mumpung promonya menarik banget dari kelas pintar dan juga dari Oksigen nih. Nah, kita beralih lagi, ada pertanyaan dari Koran Jakarta. Ada Mas Haryo Brono. Halo Mas Haryo. Apakah kita bisa berjumpa via suara atau via video? Oke, wah Mas Haryo udah siap-siap nih. Oke Mas Haryo, silakan disampaikan langsung pertanyaannya. Oke, saya mau bertanya tentang ini, kan kebanyakan TV di Indonesia itu kan salah duanya LG dan Samsung gitu. Apakah aplikasi ini tersedia juga di kedua TV itu? Terus yang ini Oksigen itu kan baru ya, sementara banyak perumahan yang sudah diisi oleh pemain-pemain lain gitu. Kalau udah diisi sama pemain lain, apakah mau nekat masuk atau gimana, Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Haryo. Pertanyaannya mungkin dari Pak Mauldi dulu. Gimana nih Pak? Iya. Sebagai pendatang baru tapi nggak akan kalah bersaing dong. Sebenarnya untuk di rumah, FTTH ya kita sebut ya, jaringan fixed broadband di rumah, kita baru. Tapi dalam hal pembangunan jaringan sampai ke rumah-rumah sudah dilakukan sejak dulu. Jadi kita tidak ada ketakutan dan memang kita terus melakukan perluasan coverage ke daerah-daerah tersebut. Karena kita tahu kendala yang kita terima dari konsumen itu bukan hanya soal lama atau tidaknya, tapi stabilitasnya tadi, kemudian after sales-nya yang utama, yang harus menjadi satu kesatuan dalam layanan internet broadband ini. Jadi Oksigen sangat concern ya Pak untuk concern untuk itu. Makanya kita pelan-pelan tapi juga terus memperhatikan kendala-kendala tadi sehingga pada saat kita masuk ke wilayah benar-benar bisa menjadi solusi. Iya. Oke, itu jawaban dari Oksigen sudah siap nih, tidak diragukan lagi walaupun pendatang baru boleh dicoba kualitasnya. Nah, kalau Pak Dedi mungkin ini pertanyaannya mirip-mirip tadi seperti di awal ya Pak ya. Betul. Jadi sistem TV Samsung dan lain-lainnya seperti itu ya. Ya, jadi pada prinsipnya karena memang ini mendukung untuk sistem Android ya, untuk versi TV, baik itu nanti seperti yang disampaikan Pak Mauldi juga, kalau TV-nya belum smart TV juga bisa juga dengan set-top box-nya ya, set-top box-nya yang sudah mensupport untuk Android gitu kan Pak ya. Kemudian dari untuk yang di TV-nya sendiri sebenarnya kita tersedia di Android Store-nya ya. Jadi betul-betul selama dibukakan akses untuk mendownload ataupun menginstal aplikasi
itu harusnya tidak memiliki kendala apapun. Oke. Nah begitu, jadi betul-betul bisa tinggal di-download, kemudian diinstal langsung terpasang nanti di smart TV-nya ataupun di set-top box-nya. Oke, tidak ada kekhawatiran lagi soal jenis TV apa yang digunakan. Sudah aja? siap ini Kelas Pintar dan juga Oksigen ID untuk membantu orang tua murid semua. Masih ada pertanyaan juga dari Jangan Tulalit, ada Mas Darto nih. Mas Darto. Halo Mas Darto. Halo. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Mas Darto. Silakan Mas disampaikan. Oke, pertanyaan saya mungkin yang belum ditanyakan oleh teman-teman adalah, nah ini kan kerjasamanya dengan Oksigen ya. Jadi apakah kalau pamannya ya katakanlah saya lah, anak saya di rumah kita nggak pakai Oksigen tapi pakai provider lain gitu kan? Apakah bisa juga gitu kan? Kan yang dibutuhkan sebenarnya kan jaringan internetnya gitu kan? Apakah ini menjadi sebuah keharusan gitu kan? Kalau umpamanya sebuah keharusan ya seperti kata teman-teman tadi ya, Oksigen kan nggak ada juga yang nggak ada di mana-mana gitu. Atau mungkin sekarang kan saya di rumah saya aja masang kabel fiber optik itu ribet banget gitu kan, harus ada izin RT, RW, kelurahan segala macam kan, butuh waktu sebulan gitu kan. Nah ini apakah ini bukan menjadi kendala gitu kan? Kalaupun bisa, ya kalau bisa ya mungkin ya percuma aja kerjasama dengan Oksigen ya. Biasanya pakai yang lain lah gitu kan, pakai Excel Home, pakai First Media atau yang lainnya gitu kan. Nah ini gimana Pak dari pihak Kelas Pintar Pak? Dan bagaimana juga tanggapan dari pihak Oksigen gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Darto. Tentunya tidak ada yang percuma ya. Semua ini kolaborasi dilakukan karena tentunya memiliki visi yang sama untuk sama-sama memajukan pendidikan Indonesia. Betul ya Pak Dedi ya, Pak Maudia. Nah, gimana nih? Iya, kalau apakah keharusan ataukah bisa digunakan? Ya mungkin singkatnya jawabannya tentu saja bisa ya. Karena memang yang dibutuhkan betul sekali tadi internet gitu ya. Nah, namun kembali lagi ketika kita melakukan kolaborasi ada sesuatu yang ingin kita berikan gitu ya, ada sesuatu yang betul-betul misi dan misi kita sama di sini. Dalam hal apa tadi? Seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri tadi ya, orang tua murid ya, terkait masalah biaya, kemudian terkait masalah stabilitas koneksinya gitu ya. Nah, ini Oksigen bisa mensupport nih, ataupun kita bisa berkolaborasi dengan menghadirkan dengan benar-benar paket yang terjangkau, yang harganya berbeda mungkin dengan provider yang Mas Darto gunakan saat ini gitu ya. Kemudian dari sisi Kelas Pintar juga memberikan penawaran khusus tentunya untuk kolaborasi ini dengan Oksigen. Kurang lebih seperti itu sih ya. Tentunya ada nilai plus lain nih. Kenapa alasan memilih Oksigen nih Mas Darto? Nah, Pak Mauldi menambahkan mungkin. Iya, terima kasih. Memang pilihan internet ini memang susah-susah ya. Tidak semua wilayah terjangkau itu memang benar gitu. Jadi kalau mengatasi itu memang kalau kita memang terus melakukan inovasi, melakukan perluasan coverage, sehingga mudah-mudahan bisa menjangkau semuanya. Kita harapkan seperti itu. Tapi kalau tidak ya memang mau apa boleh buat ya gitu ya, bisa menggunakan yang lain. Tidak hanya masalahnya tidak hanya dihadapi oleh Oksigen, tapi teman-teman dari provider yang lain yang setuju dengan Oksigen ya Pak ya. Sama, karena pasti jadi Oksigen juga terus berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya juga ya untuk mengatasi kendala ini. Oke. Nah, masih ada juga nih pertanyaan dari Techbis, sudah ada Mas Indra bergabung juga nih dalam Zoom conference kita hari ini. Halo Mas Indra, selamat siang. Apakah masih bergabung di sini? Oke, nampaknya meninggalkan sebentar Zoom conference, tapi saya ingin bacakan saja ya pertanyaan dari Mas Indra dari Techbis. Selain memberikan diskon untuk Kelas Pintar, apakah ada program dari Oksigen untuk membantu kelancaran pembelajaran jarak jauh seperti bantuan kuota data yang dilakukan oleh operator seluler? Berapa banyak sih pelanggan Oksigen yang mengakses Kelas Pintar? Langsung dijawab oleh Pak Mauldi. Ya, oke. Kalau dengan Kelas Pintar memang ini baru, jadi ini launching ini adalah start awal kita untuk membuka layanan, dan itu sekarang sudah bisa diakses di website kita, di mana link tersebut, dan langsung bisa registrasi untuk Kelas Pintarnya. Seperti itu sebenarnya. Oke, dan tadi juga sudah disampaikan ya diskon-diskon menariknya juga ya tadi? Ya, diskon-diskon menarik semua terlihat di websitenya, jadi langsung bisa terlihat di sana seperti apa diskonnya, dan
tambahan dari kelas pintarnya yang sangat-sangat terjangkau. Kalau sampai saat ini Pak, sudah ada data belum sih Pak dari Oksigen, Pak Maudi, berapa banyak sudah mengakses kelas pintar Oksigen? Tadi pagi begitu kita buka, itu terlihat sudah cukup banyak, sudah hampir 50 orang yang register ya. Jadi baru pagi ini dibuka. Baru pagi ini ya, padahal baru di launching siang ini. Hitungan Yeah. jam saja ini. Yeah. Ini sudah pada banyak yang tertarik untuk bisa menjajal langsung fitur baru tadi di Android TV, kolaborasi dari kelas pintar dan juga Oksigen. Nah, pertanyaan terakhir di sesi talk show kali ini ada dari Teleplus, dari Mas Diki. Apakah Mas Diki masih bergabung bersama kita di sini? Selamat siang Mas Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Diki. Ya, Diki dari Teleplus Magazine nih, Mbak. Mau tanya, Oksigen ini kan seperti yang dibilang teman-teman tadi kan jaringannya terbatas gitu kan. Kemarin bahkan adik saya tuh di daerah Pengadegan ditolak gitu gara-gara sudah penuh Pak gitu kayak segala macam. Jadi gimana caranya Oksigen mengatasi ini? Kalau begini terus kan ya percuma juga gitu loh. Artinya udah promonya kurang, kayaknya lebih antusias promonya IndiHome kayaknya ya. Padahal IndiHome lebih jelek. Terima kasih Terus Pak. bagaimana lebih perbedaan sebenarnya layanannya dibanding dengan layanan internet seluler seperti Orbit atau Excelhome gitu Pak. Makasih. Oke, terima kasih Mas Diki. ya. Spesialitinya Oksigen apa sih? Oke, Mas Diki. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi untuk wilayahnya kapasitas penuh. Sebenarnya di informasi yang telah disampaikan itu kita bisa segera melakukan penambahan kapasitas. Jadi artinya ada penambahan aja perangkat yang di wilayah tersebut kita tambahkan sehingga kapasitasnya akan menjadi lebih besar. Ini bisa kita follow up nih permintaannya Pak Mas Diki. Oke. Kemudian kalau kelebihannya pertama dari sisi kualitas bandwidth kita itu Oksigen ID Home itu kapasitas terendahnya aja dengan kecepatan 50 mega udah cukup tinggi gitu dibandingkan dengan yang lain. Kemudian dari kestabilannya, kemudian perlu kita ketahui bahwa Moratelindo dalam hal ini Oksigen Home itu memiliki sendiri dan mengoperasikan sendiri jaringan sampai ke internasional. Karena submarine cable-nya, istilahnya kabel fiber optik lautnya juga dimiliki dan dioperasikan oleh Moratel. Jadi biasanya yang menjadi kendala adalah keterbatasan bandwidth itu tidak akan ada di Oksigen. Oke. Itu tadi. Jadi lancar sekali sebenarnya. Sudah dicatat nih Mas Diki tadi kalau ada kendalanya udah dijawab langsung oleh Pak Maudi. Sebentar lagi akan dimonitor nih Mas Diki. Nah tadi juga keunggulan dari Oksigen sudah disebutkan. Terima kasih ya Mas Diki pertanyaannya untuk kelas pintar dan juga Oksigen. Nah sebenarnya masih banyak nih Pak Dedi, Pak Maudi pertanyaan. Sangat antusias nih teman-teman media, sahabat kelas pintar. Kalau udah teman-teman media yang nanya, siap-siap capek kita Pak memang. Begitu banyak pertanyaan, tapi sebenarnya kita sepakat kalau pertanyaan-pertanyaan ini tentunya untuk menyempurnakan, untuk mengoptimalisasi usaha-usaha yang dilakukan kelas pintar dan juga Oksigen ID berkolaborasi bersama tentunya untuk terus mensupport pendidikan Indonesia di tengah pandemi ini dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi untuk teman-teman tenang saja karena pertanyaan-pertanyaannya sudah kita catat, sudah kita rangkum, nanti akan dijawab oleh kelas pintar dan juga Oksigen, akan disampaikan melalui email ataupun juga melalui WhatsApp lewat nomor telepon yang sudah didaftarkan oleh teman-teman yang sudah bergabung dalam conference siang hari ini. Dan mungkin sebagai penutup nih, saya pengen tahu juga nih dari Pak Dedi dan juga Pak Maudi, disampaikan sekali lagi, digaungkan sekali lagi nih Pak untuk teman-teman media dan juga sahabat kelas pintar, kesiapan dari kelas pintar dan juga Oksigen, komitmennya untuk masih terus mendukung pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi lewat kolaborasi ini. Ya, kalau dari kami jelas ya kelas pintar karena memang fokus kita di dunia pendidikan ya, selalu inovasi-inovasi itu selalu sangat kita sering lakukan ya. Sebagai contoh sebelum pandemi, begitu masuk pandemi kita luncurkan beberapa fitur yang betul-betul untuk mendukung supaya proses belajar itu tidak terhenti gitu ya. Karena memang proses apapun kondisinya ya, proses belajar itu harus tetap berlangsung ya, baik itu secara kualitas dan efektivitasnya juga harus tetap terjaga seperti itu. Nah, tentunya
ini apa namanya TV Android ini bagian dari cara kita menjawab ya untuk beberapa feedback sebelumnya yang dari orang tua, dari guru gitu ya, terkait masalah kesehatan untuk mata anaknya, kemudian terkait masalah untuk ketersediaan perangkat gitu ya. Inilah bagian salah satu bentuk dari komitmen kita ya dalam hal menyediakan kebutuhan-kebutuhan dalam hal untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Nah, demikian juga dengan kerjasama dengan seperti ke Oksigen ini juga bagian dari komitmen ataupun wujud nyata kita yang kita realisasikan dalam hal mendukung ataupun memberi manfaat yang lebih ke siswa maupun sekolah ataupun guru itu dalam hal menunjang kegiatan proses belajar mengajar jarak jauhnya. Oke, luar biasa komitmennya dari Kelas Pintar, dari Pak Mauldi Pak sebagai penutup. Ya, terima kasih. Bersama dengan Pak Dedi, dengan Kelas Pintar, kita selanjutnya akan melakukan webinar-webinar nih. Jadi tidak hanya di launching ini, nanti webinar ini akan kita selenggarakan secara rutin untuk menerima semua keinginan-keinginan, pertanyaan dari orang tua, kebanyakan dari orang tua lah ya nanti, yang bisa kita jawab, kita jelaskan demonya dan lain sebagainya sehingga benar-benar aplikasi ini bisa dipergunakan dengan baik gitu. Di samping Moratelindo terus memperluas jaringannya, meningkatkan kapasitasnya dan fitur-fiturnya juga untuk masyarakat. Luar biasa, terima kasih Pak Mauldi, terima kasih juga untuk Pak Dedi Aryansyah, Selaku Group Head of Product Academic and Technology Kelas Pintar. Terima kasih Pak Mauldi Wirastomo, Head of Product and Solution Department Moratelindo dari Oksigen ID sudah menjelaskan begitu banyak hal mengenai fitur baru ya Pak ya di Android TV ini. Mudah-mudahan kolaborasi ini tetap bisa berlangsung dengan baik, bisa dimanfaatkan dan menjadi solusi yang tepat bagi orang tua murid dan juga bagi murid-muridnya ya secara khususnya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih juga Pak Fikri tadi sudah bergabung ya bersama kita di Zoom Conference hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman media, sahabat Kelas Pintar yang sudah bergabung di Zoom Conference dalam virtual launching hari ini. Kalau bisa saya merangkum apa yang kemudian sudah kita diskusikan bersama dari siang hari ini selama 1 jam ke depan, selama 1 jam tadi ya teman-teman media dan juga sahabat Kelas Pintar. Ini Kelas Pintar selaku penyedia solusi pendidikan berbasis teknologi memperkenalkan cara baru dalam mengakses layanan soal dari Kelas Pintar. Dengan cara baru ini, pengguna Kelas Pintar kini bisa belajar dan latihan soal menggunakan Android TV. Nah, diluncurkannya aplikasi Kelas Pintar yang secara khusus didesain untuk perangkat Android TV ini juga ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada orang tua maupun siswa dalam memaksimalkan perangkat atau gadget yang mereka punya untuk keperluan pembelajaran secara online. Melalui keberadaan aplikasi Kelas Pintar versi Android TV, diharapkan interaksi antara anak dan orang tua pada saat proses pendampingan belajar bisa lebih leluasa dan juga tentunya lebih nyaman karena ukuran layarnya yang relatif juga lebih besar ya Pak, lebih lapang. Nah, kolaborasi Kelas Pintar dan Oksigen ID merupakan bentuk komitmen bersama dalam upaya memastikan pendidikan yang berkualitas bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa. Dan kapanpun itu, dalam kondisi seperti apapun. Kolaborasi Kelas Pintar dan Oksigen ID tentunya bertujuan untuk menjawab kebutuhan stakeholder pendidikan akan solusi pembelajaran jarak jauh yang bisa diakses secara mudah, berkualitas, dan tentunya terjangkau ya teman-teman media dan juga sahabat Kelas Pintar. Kelas Pintar tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan visi, kesamaan misi dalam mewujudkan masa depan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman media dan juga sahabat Kelas Pintar. Kita sudah tiba di akhir acara, tapi tidak lengkap ya rasanya kalau kita tidak mengabadikan momen ini. Jarang-jarang masih di tengah pandemi, sudah 1 tahun, tapi kita masih harus bergabung secara virtual. Boleh sekali lagi saya undang teman-teman media bisa dinyalakan sebentar mode kameranya, karena kita akan ambil foto nih teman-teman media. Boleh ya? Sepertinya banyak yang masih bisa WFH nih ya. Oke, nah kita akan foto bersama nih ya teman-teman. Ada Mas Diki, Mbak Dinda, kemudian ada Mas Ibnu. Kita akan ambil foto bersama. Teman-teman media bisa dinyalakan mode kameranya. Yang belum, sebentar saja sebagai kenangan kita nih. Sebagai penanda dan juga sebagai pengingat kalau hari ini teman-teman media menjadi saksi komitmen kolaborasi antara Kelas Pintar dan juga Oksigen ID ya. Oke, sudah siap ya teman-teman media? Kita akan capture foto bersama-sama.
Oke, sudah siap teman-teman, bisa dibantu? Capture-nya saya akan hitung ya. 1, 2, 3. Boleh diangkat jempolnya dong teman-teman. Teman-teman media. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih sekali lagi teman-teman media, luar biasa sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung di Zoom Conference hari ini di virtual launching inovasi baru belajar online dengan Android TV dan juga internet lancar. Sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada teman-teman media, nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya yang belum sempat tadi dijawab dalam Zoom Conference hari ini, akan kita sampaikan jawabannya nanti melalui email dan juga melalui nomor WhatsApp yang sudah didaftarkan oleh teman-teman media di conference hari ini. Dan sampailah kita di penghujung acara, teman-teman media dan sahabat kelas pintar, di acara peluncuran aplikasi khusus Android TV dan paket belajar internet lancar dari kelas pintar. Setelah acara ini selesai, kami akan mengirimkan press release untuk teman-teman media melalui email yang tadi sudah didaftarkan di Zoom Conference. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman media dan juga sahabat kelas pintar yang sudah bergabung di Zoom Conference hari ini maupun juga melalui YouTube channel Kelas Pintar. Kami atas nama Kelas Pintar mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan yang kurang berkenan, dan kalau boleh saya juga merangkum sedikit apa yang sudah menjadi diskusi kita pada hari ini, bahwa pembelajaran tidak boleh berhenti ya Pak ya, meskipun di tengah pandemi. Untuk beradaptasi di tengah transformasi ini, sinergi dan kolaborasi dari Kelas Pintar dan Oksigen ID. Nah, burung kutilang menari di dalam kendang, bernyanyi indah di pagi hari. Terima kasih teman-teman media yang sudah datang. Salam hangat dari saya, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Pak Maudi.